Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kali ini, sebelum masuk materi, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmi. Amin. Oke, materi kali ini masih tentang gerak senam ritmik, senam poco-poco khususnya yang akan Pak Isman sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, oke, share screen dulu ya. Kelihatan tampilan share screen-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Ada, Pak. Kalau mau dicatat, silahkan catat untuk bahan materi kamu nanti untuk penilaian harian ketiga, ya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini, ya, melalui pengamatan video, siswa dapat mempraktikkan gerakan senam ritmik tanpa menggunakan alat atau senam poco-poco dengan menunjukkan perilaku, kerjasama, kedisiplinan, dan kelulusan dan estetika. Oke, sebelum masuk ke slide, Pak Isman mau tampilkan. Silakan diperhatikan dan disimak dulu. Jadi untuk poco-poco ini dibagi menjadi 6 bagian untuk mempermudah kalian dalam tahap pembelajarannya. Silakan disimak. Oke, saya menjelaskan ya, untuk pembelajaran kali ini kita khusus membahas materi tentang senam poco-poco. Terus, oke, penjabaran sebentar untuk materi hakikat aktivitas gerak berirama. Nah, ini adalah hakikatnya atau pengertiannya. Senam merupakan aktivitas jasmani yang efektif untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan gerak. Nah, gerakan-gerakan senam merangsang perkembangan komponen, mulai dari kebugaran, kekuatan, kelincahan. Nah, itu adalah hakikat dari aktivitas gerak berirama. Nah, sebelum masuk ke slide berikutnya, Pak Isman mau tanya dulu, kalau poco-poco itu menurut pandangan kalian itu sebuah tarian atau sebuah senam atau aktivitas lainnya? Apa Davi? Kalau poco-poco itu aktivitas apa? Senam, tarian, atau apa? Senam, kata saya. Senam. Ada lagi yang mau berkomentar? Ya, poco-poco itu awal muasalnya adalah gerakan tari. Makanya disebutnya tari poco-poco. Seiring berjalannya waktu, tarian itu sering dipergunakan oleh para prajurit TNI dan Polri untuk melakukan senam pagi karena gerakannya sangat energik dan sangat bisa untuk menimbulkan semangat.
Itu makanya sering digunakan dalam kegiatan senam pagi. Nah, karena gerakan yang sangat mudah yaitu gerakannya hanya 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri, 2 kali ke belakang, dan 2 kali ke depan lalu berputar dan diulangi lagi gerakannya. Itu gerakan poco-poco jika diingat dengan singkat, caranya seperti itu. Nah, karena sudah dianggap sebagai kekayaan budaya nasional, tari poco-poco lahir di zaman yang sudah modern. Orang dari manapun bisa menggunakan, bisa mempraktikkan karena mudah untuk diikuti gitu ya. Poco-poco dapat diterima karena sifat tariannya yang lebih asik dilakukan secara massal. Pada awalnya lagu tarian poco-poco hanya dikenal di lingkungan TNI dan Polri sebagai gerakan senam pagi. Tarian poco-poco mulai mendapatkan tempatnya di hati masyarakat pada saat masuk ke televisi TVRI. Ya, ketika itu televisi TVRI itu menyiarkan program yang namanya Dansa Iyo Dansa. Nah, seiring berjalannya waktu, poco-poco terus berkembang. Nah, jadi poco-poco itu gerakannya nggak baku-baku banget, jadi bisa dikembangkan lagi, bisa dieksplor lagi. Tergantung kreativitas kalian. Yang bisa dieksplor adalah gerakan ayunan lengan. Kalau gerakan kakinya itu sudah hitungannya sudah 8 ketukan ya, jadi sudah sesuai dengan hitungan. Jadi yang bisa kalian eksplor adalah gerakan tangannya. Seperti misalkan ketika tarian poco-poco dibawa ke daerah Papua, karena di sana masyarakatnya masih suka berburu, ya. Jadi dikembangkan gerakan ayunan lengannya, dikembangkan lagi menjadi gerakan memanah. Ada juga gerakan melempar lembing atau menombak. Nah, ada juga ketika dibawa ke daerah Jawa Barat, maka yang terkenal di Jawa Barat adalah pencaksilat contohnya. Maka dikolaborasikan gerakan senam poco-poco ini dengan gerakan senam pencaksilat, seperti gerakannya yang ada tebasannya, tebasan tangan, dan seperti dorongan. Nah, itu adalah bentuk adaptasi atau perkembangan senam poco-poco dari masa ke masa, dari daerah ke daerah. Nah, ini tadi gerakan yang sudah dibagi menjadi 6 gerakan ya. Gerakan yang pertama disebut dengan gerakan dasar. Nah, gerakannya seperti di video yang sudah kalian saksikan. Ini juga ada animasinya. Jadi ketukannya hanya 8 ketukan. Langkah kakinya, gitu ya. Ada gerakan ke kanan ke kiri, ada gerakan ke depan dan ke belakang. Nah, itu bisa kalian hafalkan atau kalian catat atau kalian screenshot untuk bahan pelajaran kalian. Lanjut masuk ke gerakan kedua. Namanya gerakan mendayung karena ada gerakan seolah-olah seperti mendayung. Nah, seperti ini. Jadi, nah, ketika mundur dia seperti mendayung. Mendayung menggunakan kedua tangan. Ketika maju mendayung juga seperti itu. Gerakan yang ketiga, gerakan poco-poco memanah. Nah, gerakan memanahnya itu ketika kalian melangkah ke belakang dan maju ke depan. Nah, ini mundur, menarik busur, dan maju melepas panahnya seperti itu. Jadi gerakan yang ketiga adalah gerakan senam poco-poco memanah. Yang keempat, gerakan senam poco-poco menombak. Nah, ini perkembangannya lagi yang tadi di Papua. Ketika mundur, dia seperti melempar sesuatu, melempar tombak atau melempar batu, lah seperti itu. Nah, karena langkah kakinya sudah hitungannya ketukannya 8, maka sudah pas gitu. Jadi yang yang bisa dikembangkan lagi adalah gerakan ayunan lengannya. Masuk ke gerakan kelima, gerakan senam poco-poco seperti berkuda atau senam poco-poco berkuda. Nah, gerakan tangannya yang harus kalian perhatikan, yang menjadi pembeda dari gerakan pertama sampai gerakan ke-6. Tuh. Ya. Yang terakhir, senam poco-poco pencak silat. Nah, ini khas daerah Jawa Barat biasanya ya. Jadi, ketika mundur, dia ada gerakan tebasan, dan maju gerakan mendorong seperti itu. Jadi ada gerakan tembasan lengan,
ketika melangkah ke samping, terus ketika mundur ada tarik tangan untuk siap-siap mendorong, dan ketika maju dia gerakannya mendorong seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Pak Isman yang bertanya kepada kalian. Nah, ini untuk penilaian keterampilannya. Share screen-nya sudah kelihatan? Udah, Pak. Oke, ya silahkan. Ini adalah bentuk contoh dari kelas IPS 4 yang sudah melakukan di rumah masing-masing. Untuk tata letaknya sudah bagus, videonya juga sudah bagus karena diambil secara medium angle-nya ya. Angle-nya tidak terlalu bawah, tidak terlalu atas, jadi medium, kelihatan semua dari ujung kepala sama kakinya. Oh, exit. Oke, silakan diperhatikan. Bagi yang belum, ini adalah contohnya. Silakan dikerjakan di rumah masing-masing. Diusahakan tempo gerakan dan lagunya seirama ya, walaupun di rumah masing-masing, karena mempengaruhi penilaian. Itu salah satu faktor yang dinilai. Terus kalau misalkan tidak kompak, bisa kalian akali dengan editing gerakannya, diedit sama kalian.
Ya, itu contoh salah satu dari teman-teman kalian yang sudah mengumpulkan tugasnya, yang sudah mengerjakannya. Bagi yang belum, silahkan dikerjakan di rumah masing-masing. Bagi yang dalam proses editing, segera selesaikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Halo, sudah jelas? Belum ada, Pak. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka untuk minggu depan PH3-nya masih tentang senam ritmik ya. PH3-nya tentang senam ritmik. Jika tidak ada pertanyaan, Faiz menutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menghadiri. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. ya sama-sama.